عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Tentang kitab kita tinggalkan sudah selesai. Ada Al-Quran, ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Suhuf. Cukup kita imani saja. Bukan mengamalkan, bukan mempraktekkan, kecuali satu, yaitu Al-Quran. Adapun mempraktekkan Zabur, Injil, Taurat tidak mungkin bisa. Cukup Al-Quran. Apalagi sudah terbukti yang ada jaminan dari Allah tentang keasliannya hanya Al-Quran. Selain Al-Quran, tidak. Maka kita dapati entah berapa ratus ayat, berapa ribu ayat yang dirubah-rubah oleh para pendeta, para pastor. Berbeda dengan Al-Quran. Jangankan satu ayat, satu kalimat. Nggak usah satu kalimat, satu huruf. Satu huruf, nun misalnya. Alif lam mim. Tinggal alif dengan mim misalnya. Atau alifnya diganti dengan ra misalnya. Enggak ada sampai hari ini. 1400 tahun lebih. Ya, kita tinggalkan kitab. Kita lanjut apa? Rasul. Wa rusulih. Rusul jamak dari Rasul. Tilkar rusul jamak ya. Wal muradu bir rusul minal bashar wal ya'lam bi annahu yu'abbaru bi rasulin wa yu'abbaru bi nabiyyin. Yang dimaksud dengan Rasul di sini manusia, bukan apa? Bukan malaikat. Karena malaikat juga disebut Rasul. Jadi utusan Allah itu ada dua. Satu jenis manusia, satu jenis malaikat. Jibril apa kalau bukan Rasul? Ya. Maka orang Ahmadiyah itu salah faham. Bi Rasulin Karim. Yang dimaksud Jibril. Ya. Yang dimaksud di sini adalah dari jenis manusia. Kalau dari jenis malaikat ya sudah lewat. Pembahasannya sudah lewat ya. Kan Allah, malaikat, kitab, sekarang Rasul. Bagaimana dengan Nabi? Nanti akan dijelaskan oleh beliau. Ada pertanyaan, apakah antara Nabi dengan Rasul itu sama? Beliau jawab, amma fil Qur'ani fa kullu man dzukira minal anbiya fa huwa rasul. Adapun di dalam Al-Qur'an setiap kali disebut nabi, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, maka rasul. Maka rasul. Gitu ya. Ini mirip-mirip mukmin muslim. Al-Quran sunnah.
Albir wa taqwa. Fakir, miskin. Apa? Idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau berpisah maka berkumpul, kalau berkumpul maka berpisah. Kalau disebut satu saja maka berpisah. Kalau disebut satu saja mencakup dua-duanya. Kalau disebut dua-duanya masing-masing berbeda. Jadi misalnya si fulan muslim, otomatis mukmin. Gitu. Si fulan mukmin, otomatis muslim. Karena disebut satu saja. Tapi kalau disebut dua-duanya maka berbeda. Si fulan ini muslim apa mukmin? Sebagaimana orang-orang Arab Badui datang pada Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan qalu aslamna. Qalu amanna, kami telah beriman. Kata Nabi, jangan katakan kami telah beriman, walakin qulu aslamna. Cukup katakan oleh kalian kami telah Islam, telah masuk Islam. Berarti iman lain, Islam lain. Ya. Karena orang yang Islam belum tentu iman, yang iman pasti Islam. Ini sama dengan Al-Quran dan Sunnah. Mari kita amalkan Sunnah. Al-Quran masuk apa tidak? Masuk apa tidak? Masuk. Ketika disebut Sunnah saja, Al-Quran masuk. Mari kita berpegang teguh kepada Al-Quran. Sunnah masuk apa tidak? Mari kita berpegang teguh kepada Al-Quran. Sunnah masuk apa tidak? Masuk. Nggak mungkin Al-Quran doang. Ya, mana bisa kita sholat, mana bisa kita tayamum, mana bisa kita tawaf sa'i kalau pakai Al-Quran doang. Mari kita berpegang teguh kepada Al-Quran. Yang dimaksud Al-Quran dan Sunnah. Sunnah masuk. Gitu ya. Adapun disebut dua-duanya, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, Al-Quran dan Sunnah. Tentu Al-Quran lain, As-Sunnah lain. Al-Quran yang 30 juz itu, As-Sunnah yang ada di Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah dan lain-lain. Ini persis jawaban Nabi ketika beliau didatangi 3 orang, suami istri dan bujangnya, pembantunya, laki-laki pembantunya. Si suami mengatakan, ya Rasul, istriku ini berzina dengan pembantuku ini. Fahkum bainana bi kitabillah, mohon hukumi kami dengan kitab Allah Al-Quran. Nabi mengatakan, ya, sanahkum bainakum bi kitabillah, akan aku hukumi kalian dengan Al-Quran. Ternyata hukumannya apa? Yang bujang, yang laki-laki karena belum pernah menikah dicambuk 100 kali. Yang perempuan karena sudah menikah maka direjam sampai mati. Nah, pertanyaan, adakah hukum rejam dalam Al-Quran? Adakah? Antum boleh cek dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa sampai terakhir An-Nas. Adakah perintah Allah untuk merajam? Tidak ada. Adanya cambuk di surat An-Nur kan? Waz-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidatin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan dan laki-laki yang berzina cambuklah 100 kali. Rejam enggak ada. Rejam enggak ada. Rejam adanya di mana? Ya di sunnah tadi. Kenapa Nabi mengatakan akan aku hukumi kalian dengan Al-Quran? Padahal di Al-Quran enggak ada rejam. Dari sini keluar hukum tadi. Ketika disebut satu saja Al-Quran, maka sunnah masuk. Begitulah fakir miskin, arbir wa taqwa. Ya. Sebagian a'imah mengatakan Nabi dan Rasul. Ya. Maka beliau katakan di sini, amma fil Quran fa kullu man dzukira minal anbiya fa huwa rasul. Setiap kali disebut nabi di dalam Al-Quran, yang dimaksud adalah
rasul. Wa kullama wujidat fil Qur'ani min nabiyyin fahuwa rasul. Setiap kali ditemukan nama seorang nabi di dalam Al-Qur'an, itulah rasul. Lakin ma'na an-nabi war rasul yakhtalif. Akan tetapi makna nabi dan rasul berbeda. Tadi kan bertemu gitu. Idris, rasul apa nabi gitu. Yusa bin Nun, rasul apa nabi, kan bertemu. Rasul apa nabi, kan bertemu. Rasul nabi gitu. Anna an-nabiyya huwa man uhiya ilaihi bi syar'in. Beliau memberikan batasan, definisi, ta'rif. Bahwa nabi adalah orang yang diberi wahyu. Orang yang mendapatkan wahyu. Dan nabi itu, derajat kenabian itu tidak bisa dipelajari. Beda dengan ulama, bisa dipelajari. Menghafal, bercita-cita jadi ulama, insya Allah bisa. Dari kecil, tentu dari kecil ya. Nggak mungkin orang awam umur 50 tahun, tiba-tiba pengen jadi ulama, tentu sangat sulit sekali, hampir mustahil. Tentu dari kecil. Ya, remajalah setidaknya. Belajar menghafal Al-Quran, bahasa Arab, hadis, insya Allah jadi. Adapun Nabi tidak mungkin. Bahkan tidak ada riwayat ada seorang Nabi waktu remaja atau 10 tahun berdoa, ya Allah, jadikanlah kelak aku menjadi Nabi seperti ayahku, seperti pamanku, seperti Nabi Nuh, seperti Nabi Musa. Nggak ada riwayat. Ya. Jadi betul-betul Nabi itu pilihan Allah. Dia menjadi baik, dia maksum, dia terjaga dari kemaksiatan dari kecil, itu Allah yang jaga. Allah persiapkan. Ya tentu sebelum lahir juga Allah sudah merencanakan. Kalau rencana ya semua. Iblis rencana Allah bukan. Rencana Allah. Setan, Abu Jahal, Abu Lahab rencana Allah bukan. Iya, enggak ada yang bukan rencana Allah. Tidak ada satupun kejadian yang keluar dari rencana Allah. Allah merencanakan masjid itu berdiri tahun 2010. Enggak tahunya 2012, enggak mungkin. Enggak mungkin. Segala sesuatu yang terjadi di jagat raya alam semesta ini pasti rencana Allah. Tidak mungkin meleset. Kalau berdoa supaya dibangkitkan seorang nabi di sini, boleh. Wab'ats fihim nabiyyan. Doanya siapa? Nabi Ibrahim di Mekah. Saat beliau meninggalkan, kalau kata orang awam atau kata orang kafir mungkin ya, Nabi Ibrahim melakukan hal gila. Gila. Mana letak gilanya? Anaknya yang masih bayi, Ismail, dan istrinya Hajar ditinggal di tempat nggak ada manusia. Nggak ada manusia satupun di situ. Ya. Makanan, minuman terbatas sekali. Lama-lama pasti habis. Gila ini. Tapi karena perintah Allah, Nabi Ibrahim sami'na wa ata'na.
Beberapa kali Hajar bertanya, karena nggak sanggup ya, Nabi Ibrahim nggak sanggup untuk untuk melihat istrinya. Ya bayangkan istri punya anak satu masih bayi, berarti kayak nggak lama kan, belum lama. Istilah kita ya pengantin baru lah, ditinggalkan di tempat seperti itu. Istrinya bertanya, engkau tinggalkan aku? Nabi Ibrahim tidak berani menengok, tidak berani melihat wajah istrinya, takut nggak kuat, takut nggak tega. Mirip ketika beliau akhirnya golok beliau, pisau beliau sudah menempel di leher Ismail. Beliau tidak melihat wajah Ismail, takut nggak kuat. Inilah para nabi, para rasul, walaupun taat kepada Allah tetap tidak sombong. Saya kuat. Saya mah imannya kuat insyaallah. Enggak. Takut tidak kuat, maka Nabi Ibrahim tidak mau menengok ke wajah istrinya. Di belakangi istrinya sambil berjalan menjauh, pergi. Enggak mampu menjawab. Terakhir Hajar bertanya, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang menyuruh engkau meninggalkan aku berdua dengan Ismail di tempat ini? Dijawab oleh Nabi Ibrahim, iya. Iya. Apa kata Hajar? Tinggalkan kami segera. Kalau Allah yang menyuruh, tinggalkan. Tidak mungkin perintah Allah lalu kita taati, lalu kita jadi kebelangsak, binasa, mati, terjajah. Enggak mungkin. Justru kita kebelangsak, celaka, binasa, sakit. Gara-gara tidak taat kepada Allah. Itu yang pada sakit haid, yang pada kena musibah. Gara-gara apa? Tidak taat kepada Allah. Taat kepada Allah kemudian berakibat buruk, berakibat kebelangsak, enggak ada. Ini yakin betul Hajar, istri seorang nabi. Tinggalkan segera. Udah tinggalkan. Nah, sambil meninggalkan beliau berdoa, jadikanlah hati manusia sayang dengan mereka berdua itu maksudnya. Bangkitkanlah seorang nabi di tempat ini. Berapa tahun baru dikabulkan? Doa Nabi Ibrahim itu dikabulkan setelah berapa tahun? Ribuan tahun. Kan yang lahir di situ Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ishak, Yakub, Yusuf kan bukan di situ, di Syam. Yang di Mekah cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Semua nabi itu Bani Israel. Ribuan nabi itu Bani Israel, kecuali satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun minta sendiri tidak ada. Saya kira enggak ada riwayat hadis seorang manusia berdoa, ya Allah jadikanlah aku sebagai nabi. Ya. Atau menunjuk anakku ya Allah gitu. Enggak. Adapun pembantu ada. Nabi Musa memohon kepada Allah supaya dibantu oleh Haruna akhi. Saya kira lafadznya bukan ya Allah jadikan Harun sekalian menjadi nabi membantu aku, enggak. Ini sekali lagi bahwa nabi, rasul betul-betul pilihan Allah, bukan atas permintaan yang bersangkutan. Anna an-nabiyya huwa man uhiya ilaihi bi syar'in. Nabi adalah seseorang yang mendapatkan wahyu
dan diberi syariat. Wa umira bil amali bihi, dan diperintahkan untuk mengamalkan syariat tersebut. Walakin lam yu'mar bitablighihi, tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Gitu. Jadi sekedar mengamalkan itu. Mungkin maksud beliau tidak wajib ya. Kalau Rasul wajib. Maka dikatakan tadi kan, ada Nuh, ada Idris, ada Musa, ada Isa, ada Yahya, ada Zakaria, itu semua adalah Rasul. Karena wajib menyampaikan. Gitu ya. Mungkin Khadir kan tidak menyampaikan. Mungkin hanya bertemu dengan Nabi Musa, itu riwayat yang ada. Dari sini wajar kalau jumlah Nabi itu berapa kemarin? 124.000. 124.000. Ya. Fahuwa nabiyyun bima'na mukhbir. Maka dia adalah nabi yang mananya adalah mengkhabarkan. Begini. Beliau memberi contoh Adam, Abul Bashar, ayahnya seluruh manusia. Nabiyyun mukallafun lakinnahu laisa birasul. Adam itu nabi, mukallaf, tapi bukan rasul. Lianna awwalar rusul Nuh, karena Rasul pertama adalah Nuh. Kemarin sedikit kita singgung. Amma Adam fa nabiyyun kama sahha dzalika 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Adam bukan Rasul, tapi Nabi. Barangkali ada pertanyaan, limadza lam yursal? Kenapa bukan Rasul? Kenapa tidak diutus? Padahal Adam tentu disampaikan kepada Adam wajib sholat, wajib saum, haram makan babi misalnya, haram berzina, haram membunuh. Kan disampaikan kepada anak-anaknya, kepada istrinya. Kok tidak dikatakan Rasul? Ini jawabannya. Li'anna an-nasa fi dhalikal waqti kanu ummatan wahidatan. Karena manusia di zaman itu, Adam, istrinya, anaknya, cucunya, cicitnya, paling puluhan orang atau mungkin ratusan orang ya. Itu ummatan wahidatan, umat yang satu macam, satu keyakinan, satu agama, satu umat. Ya, belum ada orang Hindu, belum ada orang Buddha, belum ada orang Konghucu, belum ada orang Yahudi, Nasrani, apalagi ateis, komunis, enggak ada, belum ada. Semua manusia Muslim, semua manusia Islam, menyembah Allah satu-satunya. Enggak ada yang kenal jimat, keris, tahayul, khurafat, enggak ada. Satupun. Jadi hari itu betul-betul mentauhidkan Allah, menyembah Allah satu-satunya. Disitulah Allah mengatakan kanan nasu ummatan wahidatan. Ada dua tempat dalam Al-Quran yang berbunyi seperti ini. Kanan nasu ummatan wahidatan. Dulu manusia umat yang satu, bersatu padu. Dulu kapan? Dulu ketika Nabi Adam diturunkan di muka bumi bersama istrinya, kemudian melahirkan anak, cucu, cicit, terus sampai berapa tahun? 10 abad. 1000 tahun kira-kira. Sampai 1000 tahun.
Jadi 1000 tahun lamanya manusia di muka bumi ini, dari zaman Nabi Adam, selama 1000 tahun itu belum ada orang Buddha, orang Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani, ateis, komunis, tidak ada. Gak ada satupun manusia yang kenal dengan jimat, dukun, kuburan keramat, gak ada. Hurafat, tahayul, tidak ada. Adapun yang berzina, ada. Minum khamr, ada. Bahkan lebih dahsyat dari itu apa? Membunuh. Enggak tanggung-tanggung, yang dibunuh siapa? Adiknya. Yang membunuh siapa? Abangnya. Justru itu anak pertama kan? Anak Adam tertua istilahnya. Membunuh adiknya. Tapi yang syirik tidak ada. Yang kafir tidak ada. Maksiat besar ada. Tapi kan ada harapan ampun. Ya. Qalilina wa laisa bainahum ikhtilaf. Hari itu manusia cuma sedikit, mungkin puluhan, mungkin ratusan, mungkin beberapa ribu, dan tidak ada ikhtilaf. Maksudnya perselisihan akidah. Semuanya bertauhid. Perselisihan berantem rebutan sesuatu pasti ada. Tapi itu kecil. Diampuni oleh Allah. Yang tidak diampuni oleh Allah cuman syirik. Hari itu belum ada. 1000 tahun. Lam tattasi ad-dunya wa lam yantasir al-bashar. Dunia belum luas, maksudnya manusia hanya sekitar situ aja barangkali. Manusia belum banyak. Fakanu muttafikina fakafahum ayyarau abahum ala ibadatin. Maka cukup bagi mereka melihat ayahnya. Karena agama anak ikut ayahnya. Ayahnya ruku, sujud, ya ikut. Ya seperti anak-anak kita lah. Kita ke masjid, anak kita masih TK ikut, ayah ikut, ayo. Kita ruku, dia ruku. Kita sujud, dia sujud. Ya. Terus mengikuti keyakinan kita kan. Tidak perlu anak-anak kita itu tidak perlu dimasukkan ke dalam Islam. Tidak perlu disuruh baca syahadat secara khusus. Baca syahadat ya ketika azan, ketika qomat, ketika at-tahiyat. Enggak ada baca syahadat secara khusus. Dulu tahun 90-an ramai itu. LK, Lembaga Kerasulan atau Isa Bugis. Yang sebagian masuk ke NII. Jadi kita semua ini katanya Islamnya enggak sah. Kalau dulu Abu Bakar baca syahadat jelas di hadapan Nabi. Begitu juga Umar, Utsman, Ali, Khalid bin Walid, Amr bin As. Baca syahadatnya jelas di hadapan Nabi SAW. Nah kita kapan baca syahadatnya? Di depan siapa? Maka kita ini Islamnya enggak sah. Kita harus baca syahadat di depan syahid. Nah, syahidnya siapa? Imam mereka. Nah, dibawalah ke imam mereka baca syahadat secara khusus. Baru sah Islamnya. Ini pembodohan. Ini salah luar biasa. Mana dalil? Kesalahannya di mana? Letaknya di mana? Anak-anak sahabat, para tabi'in, anaknya Ali bin Abi Thalib, anaknya Amr bin As, anaknya Abu Hurairah atau cucunya. Suruh ada riwayat, suruh baca syahadat secara khusus? Enggak ada. Yang baca syahadat secara khusus itu khusus bagi orang yang Buddha, yang Hindu, yang Nasrani, yang Majusi, yang Yahudi, pengen masuk Islam, nah itu baca syahadat secara khusus. Karena memang awalnya Buddha atau Hindu atau Konghucu, kafir. Adapun dari kecil kita, ayah ibu kita Muslim, otomatis agama anak mengikuti orang tuanya. Orang Nasrani Yahudi aja otomatis. Kok kita malah kalah? Hampir semua lah. Buddha, Hindu, Konghucu. Ya. Nah, cuman mereka adalah ketika dewasa lalu ada ritual khusus. Kalau Nasoro baptis misalnya atau apalah. Tapi itu kan ritual saja. Intinya bahwa agama anak itu mengikuti agama orang tua.
Sebagaimana kita. Thumma lamma hasala al-khilafu wa intashara an-nasu uhtija ila ar-rasul. Ketika muncul perselisihan, maksud beliau muncul syirik. Diawali dari, masih ingat? Diawali dari tipuan iblis. Iblis menipu kaum muslimin untuk menghormati orang-orang soleh yang sudah mati. Siapa namanya? Orang-orang soleh yang sudah mati namanya siapa? Yagus, Ya'uq, Suwa, Wad, Nasr. Di surat Nuh itu. Di surat Nuh. Inilah iblis, tipuannya luar biasa. Iblis tidak tiba-tiba membisikkan kuburan itu ada sesuatu di dalamnya. Kuburan itu ada yang keramat. Enggak. Bisikan iblis kepada kaum muslimin adalah hormati orang-orang soleh kalian. Kan bagus menghormati orang soleh. Siapa yang tidak mau menghormati orang soleh? Enggak usah disuruh, insya Allah kita menghormati, kita cinta, kita muliakan. Namanya orang soleh. Tapi iblis menipu dari sini dengan cara orang-orang soleh itu dibikin patung. Jadilah patung-patung yang banyak. Ada patungnya Yagus, patungnya Ya'uq, Suwa, Wad, Nasr. Langsung disembah? Tidak. Wa tala alaihimul amad. Ketika waktu panjang berlalu, akhirnya disembah. Inilah kesyirikan pertama kali di muka bumi. Terjadi 10 abad atau 1000 tahun dari manusia pertama, dari semenjak Adam diturunkan di muka bumi. Nah, ketika muncul kesyirikan pertama ini, baru Allah turunkan, Allah bangkitkan, Allah utus Rasul pertama. Siapa tadi? Nuh alaihi salatu wassalam. Itu yang benar. Bukan Idris. Keliru, salah kalau Idris. Kan pelajaran waktu kita SD dulu atau SMP kan, urutannya kan Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail, ya kan? Salah. Yang benar Adam, kemudian Nuh. Idris jauh setelah itu. Bahkan sebagian ulama mengatakan Idris itu nabi dari Bani Israel. Berarti jauh setelah Ibrahim. Zaman Nabi Ibrahim belum ada Bani Israel. Jangankan Bani Israel, Israelnya aja belum ada, belum lahir. Bani Israel itu artinya anak-anak Israel, anak keturunan Israel, itu Bani Israel. Nah, pendahulunya ya Israel itu. Israel itu siapa sih? Yakub. Israel itu nabi yang sangat soleh. Maka hati-hati, jangan pernah mencaci, memaki, menghujat Israel. Beliau nabi mulia, ya. Maka menyebut Yahudi yang sedang mendolimi kaum muslimin di Palestina, jangan sebut mereka Israel. Mereka senang sekali disebut Israel. Sebut mereka Bani Israel atau Yahudi. Nah, Yahudi itulah, Bani Israel itulah yang bangsa kera, bangsa babi. Adapun Israel orang soleh. Orang cucunya Nabi Ibrahim, anaknya Nabi Ishak, bapaknya Nabi Yusuf. Nama lain Nabi Israel adalah Nabi siapa tadi? Ya'qub, ayah dari Nabi Yusuf. Itu yang benar. Maka termasuk Syith. Sering kita dengar ya, adanya Nabi Syith. Itu setelah Nabi Adam. Bahkan ceritanya macam-macam, ya. Beliau mengatakan kullu hadza kadzibun. Ini dusta.
adanya Nabi Idris sebelum Nabi Nuh, adanya Nabi Sis, ini dusta. Tidak berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Masalah. Mal faidatu minan nabi ba'da Adam idza kana lam yu'mar bitabligh. Apa gunanya nabi-nabi setelah Nabi Adam kalau mereka tidak diperintahkan untuk menyampaikan tabligh? Tadi kan di awal bahwa nabi itu dapat wahyu, dapat syariat, disuruh mengamalkan, tapi tidak disuruh menyampaikan. Lah faedahnya apa? Kalau tidak disuruh menyampaikan. Nah, dijawab oleh beliau, tadhkirun nasi bisyari'ati allati nasuha. Mengingatkan manusia dengan syariat yang telah dilupakan oleh manusia itu, syariat sebelumnya. Jadi Nabi itu istilahnya tidak membawa syariat baru. Ya. Cuman mengingatkan, taruhlah misalnya Yusha bin Nun. Yusha bin Nun itu mendakwai Bani Israel dengan mengatakan, awas, ini pesan Nabi Musa. Awas, ini ajaran Nabi Musa. Awas, ini sunnahnya Nabi Musa. Begitu. Bukan, nih sunnahku, nih ajaranku. Enggak. Begitu kira-kira. Dari sini ada kalimat yang hak. Kalimat yang benar, tetapi riwayatnya dhaif. Apa? Ulama'u min ummati, ulama-ulama dari umatku, ka'ambiyai Bani Israel. Itu mirip para nabi Bani Israel. Samakah? Ulama-ulama sekarang, Imam Bukhari misalnya, Imam Syafi'i misalnya, Imam Muslim misalnya, kan mengajak manusia, ini sunnah Nabi, kita ikuti ajaran Nabi, ini larangan Nabi, kan begitu. Mirip dengan Nabi Yusha bin Nun, Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Awas, ini ajaran Nabi Musa. Jangan begitu, ini larangan Nabi Musa. Gitu. Sebaliknya, begitu juga nabi-nabi yang diutus setelah Nabi Ibrahim. Ya, seperti Nabi Yusuf misalnya, di dalam surat Yusuf kan, Nabi Yusuf ketika menahan adiknya Bunyamin, itu mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Nabi Yusuf mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Apa? Orang yang mencuri ketika ketahuan, maka dia dihukum. Apa hukumannya? Dia menjadi budak. Dia menjadi budak dari orang yang hartanya dia curi. Nah, Nabi Yusuf bikin rekayasa supaya seolah adiknya itu Bunyamin mencuri. Lalu ketahuan. Maka Bunyamin tidak boleh kembali ke Syam, harus tinggal bersama Nabi Yusuf seolah menjadi budaknya Nabi Yusuf di Mesir. Abang-abangnya yang pulang ke Syam dan seterusnya. Ya, begitu kira-kira. Jadi ulama-ulama umatku, kata Nabi, itu mirip-mirip nabi-nabi Bani Israel. Tapi sekali lagi secara sanad ini dhaif. Beliau mengatakan lakinnahu dhaifun min haitsu innahu musnadun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu dhaif. Mana dalil bahwa Rasul pertama adalah Nuh? Saya bacakan. Bukan Idris ya, apalagi Sis. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin. Sungguh kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh wan nabiyina min ba'di,
dan nabi-nabi setelah Nuh. Berarti nggak ada nabi sebelum Nuh, kecuali Nabi Adam tentunya, manusia pertama kan. Gitu. Jadi Nabi Idris sekali lagi itu setelah Nabi Nuh, bukan sebelum Nabi Nuh. Walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim, sungguh telah kami utus Nuh, telah kami utus Ibrahim, wa ja'alna fi dzurriyyatihima an-nubuwwata wal kitab, dan kami jadikan keturunan-keturunan mereka berdua, keturunan Nuh, keturunan Ibrahim, itu nabi-nabi dan kami berikan kitab. Jadi nabi-nabi adalah di bawahnya Nuh, di bawahnya Ibrahim. Jadi Nuh dan Ibrahim ini puncaknya gitu. Kalau Nuh sudah selesai di saat banjir. Kan ketika banjir luar biasa, semua manusia mati. Kecuali yang masuk ke kapalnya Nabi Nuh. Yang tidak mau masuk ke kapalnya Nabi Nuh, binasa semua, mati semua, termasuk anaknya sendiri, Kan'an. Oleh karena itu, seluruh manusia sampai hari ini itu keturunan dari manusia-manusia yang ada di kapal. Bahkan bukan cuma manusia, termasuk hewan. Maka Nabi Nuh diperintahkan untuk memasukkan ke dalam kapal itu hewan sepasang. Kerbau misalnya jantan dan betina, sapi misalnya jantan dan betina, singa, harimau, ayam, apa. Karena pasti mati kalau tidak masuk ke kapal. Luar biasa. Ya. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Ada pertanyaan? Bukankah Hajar itu budak? Betul. Budaknya siapa? Budaknya siapa? Budaknya Sarah. Kan Sarah diberi hadiah oleh raja yang zalim itu. Ceritanya lumayan panjang ya. Nah, akhirnya Sarah mengizinkan suaminya Ibrahim untuk menikahi Hajar, budaknya Sarah. Hari itu diperbolehkan ya. Kan beberapa fikih berbeda antara seorang nabi dengan nabi yang lain. Kalau syariat kita Nabi Muhammad SAW kan tidak boleh menikahi budak istrinya. Waktu itu boleh. Akhirnya hamil. Akhirnya punya anak. Disitulah muncul kecemburuan Sarah. Karena cemburunya seorang wanita itu apa? Cemburunya seorang wanita itu apa? Tabi'i. Tabiat. Ya tabiatlah. Tabiat anak-anak gimana sih? Tabiat laki-laki gimana sih? Tabiat anak remaja gimana sih? Tabiat saja. Beda dengan cemburunya seorang laki-laki. Bukan tabi'i, tapi syar'i. Artinya, kalau seorang laki-laki itu pencemburu, berarti dia betul-betul mengamalkan syariat. Semakin pencemburu, semakin mulia. Maka ketika Rasul bertanya kepada Sa'ad bin Ubadah, wahai Sa'ad, seandainya engkau pulang ke rumah, engkau dapati istrimu sedang bersama laki-laki lain, maksudnya berzina, apa yang akan engkau lakukan? Sa'ad menjawab, akan aku bunuh dua-duanya.
Nabi mengatakan, lihat betapa cemburunya Sa'ad. Aku Rasulullah lebih cemburu dari dia. Allah Rabbul Alamin lebih cemburu dari aku. Maka manusia paling pencemburu di muka bumi ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan beliau masih hidup. Beliau sudah wafat saja, istri-istrinya, janda-jandanya tidak boleh dinikahi oleh siapapun. Kecemburuan Nabi dihargai oleh Allah. Akhirnya pergi sampai kejadian tadi, berada di Makkah, belum ada manusia itu. Ya, di sekitar Safa Marwah. Ya, antum bisa kira-kira di situ. Sekalian membangun Ka'bah di situ ketika Ismail dewasa dan seterusnya. Bangsa Yahudi sekarang yang di Palestina, apa yang mereka sembah? Kalau antum ada kenalan barangkali boleh tanya mereka, ya. Kalian menyembah apa? Ya. Banyak mereka menjawab, menyembah Allah. Menyembah Allah. Sama dengan Abu Jahal, Abu Lahab menyembah siapa? Abu Jahal, Abu Lahab menyembah siapa? Menyembah Allah. Tapi caranya salah. Nyembah Allah pakai datang ke patung Lata, Uzza, Hubal, Manat. Ya mirip-mirip saudara kita. Mau menyembah Allah saja pakai ke kuburan Wali Songo, ke Banten, ke Demak, ya, ke Madura. Padahal mau menyembah Allah, itu mirip-mirip Abu Jahal, Abu Lahab. Yahudi mereka menyebut Allah. Nasrani, kaum muslimin, Yahudi, Nasrani, Tuhannya sama Allah. Cuman kaum muslimin cara menyembahnya benar. Mereka cara menyembahnya salah. Allah terima apa tidak? Menyembah Allah dengan cara salah, Allah terima apa tidak? Tidak, kekal di neraka selama-lamanya. Sebagaimana Abu Jahal, Abu Lahab. Berapa kali Abu Jahal, Abu Lahab mengatakan, demi Allah akan aku bunuh engkau ya Muhammad, demi Allah. Jadi mereka cinta kepada Allah, memuliakan Allah, membesarkan Allah, menyembah Allah. Cuman caranya salah. Ya. Betapa pentingnya cara. Hari ini sebagian saudara kita mengatakan enggak penting cara, yang penting tujuan. Jangan didengar. Ya. Cara adalah sangat penting. Ya. Jadi dikatakan tentang Rasul dan Nabi. Rasul itu kan memberikan sangat menyebarkan. Kan Nabi itu lebih pada menjaga tradisi Rasul. Ya. Tradisi Rasul. Nah, dan ulama-ulama sekarang ini kan berperan sebagai Nabi, bukan sebagai Nabi maksudnya seperti Nabi, gitu. Ya. Menjaga tradisi Nabi Muhammad. Nah, persoalannya ketika banyak ulama-ulama yang membawa syariat-syariat baru gitu. Apakah dia sudah, walaupun mereka tidak menyatakan diri sebagai Rasul, tapi kan sudah menjadi seolah Rasul gitu. Karena dia menciptakan syariat-syariat baru gitu. Ya, tentu mereka tidak mau dibilang Rasul, dibilang Nabi. Tapi kenyataannya mereka membuat syariat sendiri. Intinya bagaimana? Intinya ya sesat. Membikin ajaran baru kan sesat. Kalau mereka mengatakan saya Nabi, saya Rasul, ya jelas kufur. Karena Rasulullah Muhammad SAW adalah Nabi terakhir. Ya, mereka mungkin tidak berani. Tapi secara kenyataan banyak dari mereka yang seolah menyaingi Rasulullah. Ya. Kalau doa itu jangan pakai amin, pakai alhamdulillah. Padahal yang ngajarin doa terus pakai amin siapa? Kan Rasulullah SAW. Dirubah oleh si fulan ini. Ya. Sekarang belum wajib sholat. Nanti sholat itu kalau sudah negara Indonesia menjadi negara Islam, baru wajib sholat. Padahal Rasulullah yang mewajibkan sholat, dan setelah diwajibkan maka akan terus wajib sampai hari kiamat. Ketika Nabi wafat,
tidak mungkin ada perubahan hukum. Ya. Benarkah ada nabi yang belum wafat selain Nabi Isa? Tidak benar. Kecuali riwayat-riwayat dhaif, maudhu', qila wa qalu. Mereka bilang Nabi Khadir, ya. Katanya kalau pengen ketemu Nabi Khadir itu dikali-kali, dekat kali pantai, mengambil dalil. Dulu Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khadir di pantai. Ini dusta, ya. Tidak ada dalil yang sahih seperti itu. Sedangkan mengatakan bahwa Nabi Khadir sudah meninggal, perlu pakai dalil apa tidak? Enggak perlu. Enggak perlu. Mengatakan bahwa Nabi Yusha bin Nun sudah meninggal, perlu bawa dalil enggak? Enggak perlu. Ya. Sama dengan antum bilang siapa? Pangeran Diponegoro itu sudah meninggal. Perlu bukti enggak? Ya enggak perlu lah. Enggak perlu. Hawa istrinya Nabi Adam sudah meninggal. Perlu dalil enggak? Enggak perlu. Yang bilang masih hidup itu yang bawa dalil. Kenapa? Karena hal wajar itu yang enggak perlu pakai dalil. Wajar kan? Ya sangat wajar dan pasti. Nabi Adam, Hawa, Nabi Yusha bin Nun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf sudah meninggal semua. Perlukah pakai dalil? Ya enggak perlu. Termasuk Nabi Khadir, kan sezaman dengan Nabi Musa. Mosok Nabi Musa sudah meninggal ribuan tahun yang lalu, Nabi Khadir sekarang masih hidup? Itu yang harus pakai dalil. Mana dalil? Ya. Mengatakan sesuatu yang wajar tidak perlu dalil. Yang perlu dalil adalah mengatakan sesuatu yang tidak wajar. Ya. Seseorang yang diceritakan masuk neraka dalam sebuah hadis, apakah yang dimaksud pasti kekal? Tidak, ya. Tidak. Ketika dikatakan masuk neraka, belum tentu kekal. Kecuali dinyatakan sebagai kafir. Abu Jahal misalnya, Abu Lahab misalnya, Fir'aun misalnya, jelas. Mereka ini kekal di neraka selama-lamanya. Maka ketika dikatakan pemakan riba masuk neraka, pezina masuk neraka tapi muslim, maka tidak kekal. Apakah ada rencana Allah yang tidak sengaja? Tidak sengaja oleh kita. Kalau Allah pasti sengaja. Kita enggak sengaja, ya. Enggak sengaja ketemu teman lama di masjid, enggak taunya dia ngasih proyek besar ke kita. Sementara kita lagi nganggur misalnya. Itu kita enggak sengaja. Bagi Allah sengaja. Allah sudah atur bahwa kita akan sholat asar di situ, ketemu dengan teman lama kuliah kita, nggak sengaja ngobrol-ngobrol, dapat proyek besar. Bagi Allah sengaja. Bagi kita yang tidak tahu. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.